Tapi di bawah pergi untuk ikuti kontes. Dia berdoa supaya dia direliminasi. Lalu pulang makan dengan tenang. Tidak menyangka tidak sesuai harapan dia. Dia dipilih oleh tuan muda Luke. Tapi karena keluarga dia miskin jadi hanya dapat posisi selir. Bahkan hari pernikahan juga dia sendirian. Hari itu datang untuk bertemu dengan suami. Menemukan. Orang ini adalah orang dia pernah bertemu. Tidak lama ini. Saat ikuti kontes. Livy salah jalan masak ke tempat Doan Tan. Dia ingin menyelip ke dalam dapur. Saat dia sedang makan. Doan Tran karena sakit perut jadi butuh makanan. Melihat makanan tersisa. Lebih baik ada daripada tidak ada apa. Dia mulai melakukan sesuatu. Pelayan bawa makanan untuk Doan Tan. Ketika dibuka melihat makanan ini beda sama sebelumnya. Termasuk tulang iga rebus. Di piring ada satu kartu ini. Doan Tran merasa aneh jadi panggil koki. Tentu saja melihat Livy sedang makan. Livy tidak tahu orang di depan dia adalah tuan muda. Jadi dia berbohong bahwa dia diundang ke sini untuk tes racunnya. Doan Tran tahu tapi tidak mau melakukan apa. Jadi biarkan dia pergi. Livy berpikir dia akan mati. Jadi ucapkan selamat tinggal sama saudara. Saat dia dengan tenang mau pulang ke rumah. Melihat kereta depan beda. Yang ini. Kenapa berwarna merah? Jelas itu adalah warna merah. Kau adalah orang pertama diberi kehormatan dari Suyenchu. Saya melihat kamu seperti istri. Tapi kau mau saya mati. Doan Tran hanya ikuti ujian. Pulang ke rumah melihat istri sedang makamkan dia. Tidak tahu harus menangis atau tertawa. Beberapa waktu yang lalu. Livy terpaksa harus menikah dengan orang yang dia tidak tahu. Pernikahan dia juga sendirian. Melihat suami sakit parah. Livy ingin tahu penyakitnya. Hasilnya dia dengar dari jauh. Berpikir suami hanya hidup setengah bulan lagi. Tapi dia tidak tahu. Dua orang dalam kamar sedang bahas soal ujian. Kali ini Livy sangat senang. Dia hitung setengah bulan lagi, Doan Tran akan bertemu dengan leluhur. Dia akan menjadi janda. Dengan tenang pulang ke rumah. Jadi dia menulis surat untuk orang di rumah. Beritahu mereka kabar baik ini. Ibu, ayah. Suamiku akan mati. Aku akan pulang ke rumah. Waktu melalui dengan cepat. Livy sebagai istri. Harus melakukan sesuatu untuk suami dia. Jadi tiap hari akan bawa obat masuk ke kamar pura-pura peduli. Yang lebih lucu adalah. Hari itu Livy panggil Doan Tran kemari. Ingin beri sesuatu. Setelah Doan Tran masuk, dia langsung kaget. Bagus juga ya. Semua krisan kuning dan putih. Kurang foto saya saja. Livy bagaimana bisa lupa? Dia sudah siapkan satu lukisan. Kepala pelayan memuji gambar ini sangat bagus. Detik berpikir Livy taruh di tempat bunga. Doan Tran menghibur diri sendiri terlalu banyak pikiran. Setelah Livy pergi, pelayan datang untuk support. Tuan, apakah krisan kuning atau cemara? Untuk cinta yang begitu kuat. Mohon mengerti untuk hati yang nurani punya nyonya. Jadi Doan Tran kesentuh hati. Dia berpikir Livy suka sama dia. Kepala pelayan langsung muncul membuat momen indah itu hilang. Suami aku akan mati. Aku akan pulang ke rumah. Livy sedang makan mie putih. Tidak menyangka teman langsung sembunyi di sudut. Livy suka makanan cium bau tapi makan sangat enak. Hari itu Haggia sedang pusing karena selir makan mie putih dengan tahu bau. Itu sangat bau. Tidak menyangka Livy bersemangat. Jadi Haggia bawa mie putih dengan tutut untuk dia. Livy dengan santai langsung makan. Hasilnya karena terlalu bau. Menarik perhatian dari Puong Nu. Puong Nu ada masalah dengan Haggia. Sedang berpikir cara untuk salahkan wanita itu. Ingin hukum dia. Tidak menyangka orang makan adalah Livy. Puong Nu sedang marah. Hasilnya Livy mengakui cinta dia untuk mie ini. Melihat dia punya hobi yang sama. Puong Nu tidak marah lagi.
Sangat sulit untuk temukan. Orang suka dengan masakan ini. Kali ini saya akan maafkan kau. Livy tidak tahu. Karena hobi yang spesial ini telah bantu dia. Di dalam dapur, Koki melihat tahu busuk jadi sedih. Karena tahu ini dibuat untuk tuan muda. Tapi karena di luar terlalu panas, membuat tahu cepat busuk. Dia sedang panik tidak tahu harus melakukan apa. Livy tiba-tiba muncul. Tidak usah dibuang. Bisa buat tahu bulu. Belum pernah dengarnya. Koki tidak percaya dia. Tapi tidak ada pilihan lain. Jadi ikuti cara punya Livy. Doan Tran melihat makanan yang baru ini. Ingin marah. Hasilnya Livy muncul dan jelasin makanan baru. Koki berpikir tuan muda tidak suka. Jadi langsung salahkan Livy. Melihat wajah yang kecewa, Doan Tran tidak omong apa langsung coba. Ternyata sangat enak. Doan Tran nikah lagi untuk jemput istri pertama. Livy cemburu pulang ke rumah ibu. Tidak menyangka terjadi sesuatu. Pernikahan Doan Tran dan Livy adalah perkawinan politik. Untungnya sikap dua orang sangat baik. Jadi bisa tinggal bersama selama itu. Tapi Doan Tran tidak pernah dekati wanita yang sederhana ini. Jadi penasaran sama Livy. Dia seperti ada sesuatu membuat orang lain suka dengannya. Daripada diri sendiri, ayah tidak suka, ibu juga tidak sayang. Jadi berpikir lebih baik dekati dia. Setelah mengerti sepertinya sudah tenggelam dalam cinta. Dia seperti karena Livy jadi berubah. Bahkan melanggar aturan Tan Suyen. Diam-diam jemput keluarga Livy. Masuk ke dalam untuk bertemu dengannya. Di Tesuyen kampung Livy, hanya satu suami boleh punya satu istri. Jadi yang orang tua dia peduli adalah hubungan anak dengan Doan Tran. Livy juga tidak punya pilihan lain. Karena tuan muda harus menikah lagi. Tapi tidak mau mereka khawatir. Lalu kasih tahu orang tua saat itu dia akan cerai. Sekarang dia belum tahu dia sudah suka sama Doan Tran. Doan Tran sedih karena tidak bisa memutuskan hubungan sendiri. Jadi mereka ke Dan Suyen bantu tuan muda kelima mencari istri. Di pesta sudah minum berapa gelas. Doan Tran mabuk tidak tahu apa lagi. Baru ungkapkan isi hatinya. Livy tahu isi hati suami jadi terkejut. Di momen romantis itu mereka berciuman. Tapi Doan Tran bangun tidak ingat apa lagi. Hanya Livy merasa tidak senang. Setelah pulang ke Tan Suyen, Doan Tran juga merasakan perbedaan. Berpikir dia ingin cepat cerai. Karena saat dia menikah lagi, dia juga dihargai oleh keluarga dari suami. Doan Tran ingin jadikan dia istri pertama lalu cerai. Tapi saat itu dia dapat perintah harus ke Kim Suyen. Jadi rencana ini dihentikan. Tapi yang membuat orang lain tidak tahu adalah anak satu-satu punya Tuan Kim Suyen. Jatuh cinta dengan tuan muda Luk. Setelah tahu dia belum punya istri pertama jadi ingin kawin dengannya. Hati Doan Tran sudah diambil oleh Livy. Jadi dorong putri Kim Suyen keluar. Dan Livy di Tan Suyen dapat berita. Mendengar Doan Tran kawin istri pertama di Kim Suyen. Jadi sedih pulang ke Tesuyen. Setelah Doan Tran menolak pernikahan ini dan pulang ke rumah. Melihat istri dia sudah marah dan pergi. Setelah tahu Livy suka dia, Doan Tran senang langsung berangkat ke Tesuyen. Mulai di jalan untuk mendapatkan istri kembali.